penghakiman yang mengerikan, dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Max, Jasper, dan Luna. Lucu kali ini, Romo. Naik di sini toh. Sama-sama pelayan nih. Kau jangan bandingkan saya dengan Protestan yang pendeta. Dia habis dari mana? Terima susis apostolik dari siapa? Enak-enak kau bilang saya sama-sama pelayan Tuhan. Dari mana? Buktikan pendeta dalam kitab suci dulu, baru saya bisa mensandingkan diri saya sebagai imam dengan mereka. Romo, kalau gitu Felix, saya kalau kau sengaja berbuat dosa lagi, tidak akan ada korban penghapus dosa berikut, melainkan penantian akan penghakiman dan api yang mengerikan. Ada proses. Dia harus pergi mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 8. Sekarang engkau harus jelaskan kepada saya menurut pendeta, engkau harus mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Dan saya akan menjelaskan mengaku kepada siapa menurut kitab suci. 1 Yohanes Sahabat Katolik, jumpa lagi di channel Katolik Roma. Kali ini kita akan melihat momen seru saat Romo Cafe sedang live mengajar iman. Menariknya, kolom komentar langsung ramai dan kebakaran jenggot oleh netizen Protestan yang tidak setuju. Debat teologi Gambar representatif yang digunakan di dalam bait suci orang Israel sebagai ornamen liturgis, gambar representatif untuk kebutuhan liturgis. Yang saya tidak mengerti kenapa yang ada di kepalanya para pendeta kalau ketika melihat patung dan gambar bilang menyembah berhala. Tetapi yang patung gambar yang ada di uang 50.000, 100.000 itu tidak dikatakan menyembah berhala. Kan jadi lucu. Tolong pendeta-pendeta kamu kasih semua yang uang-uang yang kamu miliki itu kamu kasih ke saya karena itu menyembah berhala. Supaya saya mau bantu. Begitu banyak orang miskin yang membutuhkan. Engkau tahu bahwa sebesar Raja Salomon berlutut menyembah di hadapan ibunya. 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Berarti di situ Salomon menyembah berhala kepada ibunya. 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Kel, kenapa kita punya patung dan gambar Yesus? Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah gambar dari siapa? Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Salah dong situ, Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Kalau kita sudah lihat ya, buat dia penggambar itu selesai. Kenapa kita punya salib seperti di belakang? Karena kami mewartakan Kristus yang tersalib. 1 Korintus 1 ayat ke-23. 1 Korintus 1 ayat 23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk Orang tahu bagaimana? Yahudi. Kel, orang tahu bagaimana Yesus disalibkan. Di situ Paulus bilang, kami mewartakan Kristus yang Salibkan. Ya harus tunjuk toh, kalau tidak orang tidak percaya. Kamu bisa mengerti? Bisa. Baca dulu. Kami mewartakan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kel, Protestan ada salib tapi salib kosong toh? Iya, kosong. Tapi kita tahu salib yang dari mana? Penjahat sebelah kiri atau penjahat sebelah kanan? Kosong juga kalau gitu. Karena sudah diturunkan juga dari salib. Karena Kristus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan, maka dia punya salib harus ada, dia punya gambar. Kalau itu Protestan punya, karena anti salib, anti patung, maka saya mau tanya kepada Protestan, salib kosong itu siapa punya? Penjahat yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Engkau sebagai Protestan, Kel, kau jawab dulu. Yang salib kosong di Protestanmu, di denominasimu, siapa punya nih? Yang dua penjahat samping kiri kanan atau mana? Duanya, Kak. Iya, karena semua diturunkan dari salib kan? Atau tidak? Kedua penjahat itu juga diturunkan atau tidak? Diturunkan, Kak. Kalau itu, mana bedanya di sini? Dengan Yesus punya. Yesus punya yang apa? Yang mana kau tunjukkan? Karena kosong sama-sama, 3 salibnya kosong. Yang mana nih Yesus punya? Yang di tengah. Iya, tapi yang mana? Kan semua dikosong, diturunkan semua.
bisa mengerti, Kel. Nah, nih, Kel, Kel. Kau tunjuk yang mana nih? Nah, nih, mana nih? Nih ya. Saya tunjukin ya, Kel ya. Ini. Yang mana yang menunjukkan Kristus yang mana? Yang ada tulisan Indri ya, oke. Yang ada tulisan Indri. Nah, yang ini ya. Nih. Nah, tuh. Tuh. Oke, yang ada tulisan Indri yang kau mau. Oke, itu. Oh, jawab yang ada tulisan Indri. Tapi Paulus bilang kami mewartakan Kristus yang tersalib. Di Protestan tidak ada tulisan Indrinya. Oh, tidak ada tulisan Indri, lebih parah lagi nih. Untuk Gereja saya membedakan. kosong. Oh, tidak ada tulisan Indri Polos kah? aja. Polos. Tidak tulisan apa-apa. Serius sekali tidak tulisan Tidak ada kan? polos. Polos Yohanes bilang, di mimbar sedangkan salib. di Oh, mimbar begitu. ya begitu. Oh begitu, tetapi salibnya Yesus ada Indri di atas. Yohanes 19 ayat 19. Rusak. Mulai besok pendeta pasang Indri dia punya salib-salib untuk supaya bedakan. Rusak. Yohanes 19 dan besar sekali tulisannya. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Lanjut, besar atau tidak? Lanjut. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Minta maaf, Maka Protestan tidak punya bahasa Yunani, Ibrani, mereka punya bahasa Jerman. Tulisannya besar sekali, makanya semua orang yang lewat situ bisa baca. Indri itu. Kel, tidak ada kah yang di denominasi Protestan mau kata Indri di atas? Jujur saya, santai saja. Kita sini mau bongkar semua yang benar yang mana. Cuma ini. Selama saya amati tidak ada, Romo. Kalau itu mau bedakan salib Yesus punya dengan penjahat punya yang mana nih? Jangan sampai Yesus juga penjahat seperti yang mereka pikirkan. Iya, tidak ada tandanya. Oh di sini, Endang kau naik dulu, kau jelaskan yang waktu di Protestan itu ada Indri di atas tidak? Kasih naik dulu. Kita mau cari semua yang Protestan, kasih naik semua Protestan, mereka beri kesaksian. Apakah yang dari segi salib ini, tulisan ini mereka ada Indri tidak? Tempat saya ini tidak ada. Oh, tempatmu tidak ada? Ada, coba. Ada Indri atau Indro? Oh, Indro yang Kasino Indro tuh kah? Dibilang polos. Oh ya, ini pengalaman pribadi Mokel. Saya tidak bisa omong lain. Ketika engkau pergi ke sana, waktu engkau pergi ibadah di Protestan, di sana ada salib yang tulis Indri atau tidak? Tidak ada. Berarti bingung juga, emang penjahat punya sama kan? Penjahat punya juga tidak ada Indri. Aduh. Lucu juga ya. Oke, temanmu bisa mengerti soal patung atau tidak? Kita kembali ke sana. Bisa, Romo. Jadi jangan pernah mengatakan menyembah berhala, karena menyembah berhala, Santo Paulus bilang menyembah berhala itu ada 5 ya. Dan jangan bilang menyembah, karena menyembah itu harus punya 3 unsur. Imam, altar, dan kurban. Itu penyembahan yang sesungguhnya menurut kitab suci. Engkau pernah lihat di Katolik di depan patung ada imam, ada altar, ada korban yang untuk dibawakan kepada benda-benda mati itu? Ada imam, ada altar. Engkau pernah lihat bahwa orang Katolik di depan patung bunuh binatang, korban toh? Mengorbankan sesuatu di depan patung? Kalau itu sih belum secara langsung. Penyembahan hilang di situ karena penyembahan itu harus punya 3 unsur. Altar, imam, dan korban. Kita ambil contoh ketika Santo Paulus berjalan-jalan di Athena, dia lihat apa? Bantu dulu Kisah 17 ayat 23. Berarti atau Frisla silakan yang sudah temukan pertama. Kisah 17 ayat 23. Ya. Ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa Orang yang Yunani juga, orang Yunani juga menyembah. Tetapi menyembah berhala karena dalam konteks ini ada satu altar, ada banyak altar di kota Yunani. Salah satu altar itu, ini unsur mezbah itu, kepada Allah yang mereka tidak kenal. Jadi kepada Allah yang mereka tidak kenal, mereka buatkan altar, mereka pasang, mereka taruh bunuh binatang sebagai korban. Dan harus petugas litur dalam pengertian imam dalam agama Yunani itu yang mempersembahkan itu. Jadi dalam penyembahan berhala, atau maaf, di dalam kata penyembahan harus selalu tidak punya 3 unsur. Yaitu imam, korban, dan mezbah. Pertanyaan saya, apakah di depan patung Bunda Maria atau patung orang kudus, orang Katolik buat altar, bunuh binatang sebagai korban, dan ada imam yang menyembah, yang mempersembahkan binatang itu di depan patung? Tidak. Berarti bagaimana Protestantisme mengatakan bahwa Katolik menyembah berhala? Kalau tidak ada 3 unsur penyembahan itu.
mesbah atau altar atau imam dan korban. Jadi terima kasih sudah tanya temanmu atau kamu dua orang muda. Belajarlah, oke? Carilah kebenaran. Masih muda ini. Jangan sampai kamu nanti terdoktrin dengan hal-hal seperti itu sampai kamu mati dan tidak mengenal kebenaran. Tolong. Oke, makasih Romo. Bisa mengerti itu. Maka harus ada tiga unsur itu di dalam sebuah penyembahan. Oke, karena orang Israel menyembah Allah dengan tiap-tiap hari mengorbankan apa? Bantu dulu. Keluaran 29 ayat 36. Tiap-tiap hari dalam penyembahan orang Israel kepada Allah, mereka mempersembahkan apa? Keluaran 29 ayat 36. 36. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Dan Oke, haruslah sekarang kau tahan dulu. Tahan dulu. Sudah ada korban di situ, Kel? Ada Korban lembu, binatang, lembu. Sekarang mereka korbankan di mana? Lanjut. Dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Berapa hari lanjut? 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap Dan orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. yang boleh sentuh mesbah itu hanya yang tertabis, ayat 35. Ayat 35, maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tasbiskan mereka. Pertanyaan saya, Kel, engkau tahu bahwa Santo Paulus itu imam atau tidak? Kel, tanya temanmu, engkau tahu bahwa Santo Paulus itu imam atau tidak? Atau pendeta, Santo Paulus? Contoh kita ambil yang Santo Paulus karena itu selalu dipakai oleh Protestan ayat-ayatnya Santo Paulus. Sekarang pertanyaan saya, apakah benar Santo Paulus itu pendeta atau imam? Secara biblis harus sesuai dengan ada yang dalam kitab suci. Imam. Bria, nanti saya jelaskan kenapa Salve dan kenapa Salom. Friska, nanti kau catat itu. Oke, kalau Santo Paulus adalah imam, maka di situ pendeta hancur. Bisa ngerti? Iya. Sekarang kita buktikan bahwa Santo Paulus itu imam. Frater, TB2, Roma 15 ayat 16. Dan dia punya tugas 2, mewartakan dan mempersembahkan. Oke, nomor 15 dan 16. Untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam. Kel, sebagai apa Santo Paulus? Imam. Keliru kalau begitu. Santo Paulus keliru karena dia tidak taruh kata pendeta di situ. Ini dia punya surat loh kepada Roma. Untuk menjadi pelayan bangsa-bangsa lain sebagai Imam. sekarang tugasnya imam. Yang pertama, lanjut sedikit, Frater. Mewartakan Ya, sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah. mewartakan Injil Allah yang pertama. Yang kedua, Supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. mempersembahkan. Jadi 2, tugas imam mewartakan dan Mempersembahkan. Persembah- mempersembahkan. Tugas seorang imam di situ. Karena itu dia punya hak hidup dari 2, dari yang mewartakan, dari yang melayani altar atau mesbah. Karena itu di dalam 1 Korintus 9 ayat ke-14 itu dipakai oleh pendeta-pendeta Protestan yang mewartakan hidup dari pewartaan, tapi lupa ayat 13-nya. Oke, Kak Rizka. Saya, Frat. 1 Korintus 9 ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Haleluya, lihat. Kitab suci mengatakan, Santo Paulus mengatakan bahwa kami pendeta hidup dari pewartaan Injil, tapi lupa ayat 13. Ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Pertanyaan saya, Kel, di Protestanmu, denominasimu ada mezbah? Ada altar? Tidak. Bagaimana dengan Santo Paulus bilang yang melayani altar, yang melayani tempat kudus, yang melayani mezbah hidup dari itu?
Karena pendeta bukan imam. Maka mereka hanya mati-mati di ayat 14. Dan kita ke ayat 18. Kel, jujur saja di sini tidak apa kalau tidak jujur. Ayat Pewartaan 18. pendeta sebentar. Saya dulu potong sebelum selesai pernyataan. Pewartaan para pendeta itu gratis atau berbayar? Dalam janji iman, dalam persepuluhan, dalam buah sulung. Jujur saja. Kel, apakah pendeta-pendeta mau mewartakan gratis? Saya tidak tahu Romo. Apakah engkau tidak kasih persembahan? Buah sulung, persepuluhan. Tanya temanmu insang. Begini Romo, ya ada khusus buat pendeta. Ada Persembahan. temanmu katakan ada khusus buat pendeta. Sekarang baca ayat 18. Santo Paulus bilang apa? Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Karena itu keserakahan, kerakusan adalah bagian dari penyembahan berhala. Dan akar dari semua kejahatan adalah cinta akan apa? 1 Timotius 6 ayat 10. Romo, nanti saya ada mau cerita sedikit. Oh, engkau cerita sedikit supaya setelah itu Delix. Sudah tunggu dari tadi ada 3 pertanyaan dari Delix. Oke, baca dulu ayat ini, ingat baik-baik nanti aku cerita sedikit. Oke, tahan dulu. Akar rumput mengatakan, hahaha, para Romo lagi khawatir takut umat Katolik banyak yang pindah ke Protestan. Sejak kapan? Sejak kapan kami takut orang pindah Protestan? Kau pindah saja, tidak repot. Mempertaruhkan keselamatan. Ya, saya Sejak tidak tahu. kapan? Tidak ada yang tahu di bawah. Sejak kapan Katolik takut orang pindah dari Katolik? Sejak kapan? Lebih baik sedikit, tetapi berbuat banyak daripada banyak berbuat sedikit. Sejak kapan? Lihat data dunia, agama terbesar itu siapa? Penambahan tiap tahun siapa? Nanti saya tunjukkan. Saya tunjukkan nanti. Jangan mute dia. Nanti saya tunjukkan yang takut bilang Katolik takut orang pindah Protestan. Di Amerika Serikat berapa yang masuk tahun ini? Di Prancis tahun lalu berapa? Di Indonesia berapa? Oke, baca dulu. Jangan sampai engkau takut di sini nih, ayat ini nih. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya suruh si akar rumput naik, tunjukkan data saja, dan saya akan menunjukkan data 2025. Berapa penambahan Katolik di dunia ini? Daripada aku langsung ke websitenya langsung supaya engkau tahu di Fides. Oke, hati-hati di situ. Makanya keserakan adalah penyembahan berhala, cintakan uang adalah penyembahan berhala. Karena bukan engkau cinta Allah tapi cinta uang. Karena itu banyak yang karena perut membolak-balikan ajaran Kristus. Kel, 2-3 menit untuk engkau sebelum ke Delix yang sudah tunggu dari tadi. Di sini saya akan bercerita. Kemarin rumah saya kan di TL terus tukangnya cerita begini sama mama saya. Dia punya pendeta tuh kayak pilih kasih. Kayak dia nih yang tukang saya nih orang bukan bapaknya. Ada orang lain yang pasang TL. Tukang ini kan bekerja sama dia orang biasa-biasa saja. Saat dia sakit di rumah sakit tidak datang dijenguk begitu, tidak datang didoakan. Karena orang sakit tidak bisa kasih persepuluhan, saudaraku. Tidak bisa bayar dia penjanji iman. Tapi saat yang katanya orang yang tajir itu, oh cepat katanya. Kesian ya. Sangat kesian. Sedangkan baca dulu Yakobus 5 ayat 14, kalau ada orang sakit panggil siapa? Dan orang itu harus pergi. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua Presbiter. jemaat atau presbiter, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Bayangkan, lanjut. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Wow. Lihat ini, siapa yang tadi bilang kita Katolik takut Katolik pindah Protestan, siapa namanya? Akar rumput. Akar rumput, lihat data ini, Agensia Fides tahun 2025, statistik Gereja Katolik 2025.
Lihat di sini tuh supaya kalian tahu semua itu. Lihat di sini tuh supaya kalian tahu di tablanya di. Oke. Populasi dunia 7 miliar ya. Lihat baik-baik, populasi dunia 7 miliar. Lihat ini. Nah, ini kita belum Katolik. Penambahan 75 juta di dunia ini. Per benua dan semuanya. Sekarang Katolik punya. Dari 7 miliar populasi dunia itu, Katolik punya 1 miliarnya orang Katolik. Kenapa sih? Penambahan berapa? Kita lihat di statistik lengkap. Di bawah. Ini statistik sampai dengan jumlah katekis di seluruh dunia. Oke. Lihat ini baik-baik. Lihat ini baik-baik. Lihat ini baik-baik. Total dunia berapa? Total Katolik berapa? Penambahan 2025 15 juta. Penambahan 17%, 17,8%. Jadi hati-hati yang bilang Katolik takut orang Katolik masuk Protestan. Ada data, kau tunjukkan data itu baru saya percaya. Kalau tidak ada data, tidak ada guna. Artinya kau tukang tipu. Ngomong tanpa data. Sejak kapan Katolik takut orang Katolik keluar dari Katolik? Kau keluar tuh. Kau punya kebebasan, kau keluar. Tapi kau pertaruhkan kau punya keselamatan. Nanti yang mau tanya naikkan. Oke, Kel, engkau sudah bisa mengerti itu? Temanmu bisa mengerti? Saya belum. Oke, Ke- sekarang kita ke Delis dulu ya. Kamu sudah 2 pertanyaan nanti. Setelah itu kita, kalau mau ada pertanyaan, kalau tidak ada yang tanya, silakan. Oke, Delis. Ya, mau turun Romo. Izin, makasih. Oke, mantap. Salve Romo. Yo, dari mana? Mau kemana? Pertama, saya dari Sumatera Utara, dari Kuskupan Agung Medan. Oke, Horas. Nah, saya itu Marga dari apa nih? Protestan. Saya marga Tambunan, Romo. Oke, Tambonan. Oke, engkau dari Protestan dulu. Ya, saya Protestan dan saya masih Protestan. Oke, engkau Protestan atau masih Protestan? Oke, Iya. mantap. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Romo, itu tentang devosi, Romo. Kan di Katolik itu ada pengajaran tentang devosi. Yang saya tahu, devosi itu dia penyerahan diri kepada Allah, kan gitu, Romo. Ini saya dengar dari teman. Kebetulan saya ada teman dekat Katolik, jadi dia sering ngajarin saya banyak hal tentang Katolik, sebenarnya Katolik. Nah, tapi yang saya bingung, ada devosi kepada orang kudus, Romo. Nah, kan devosi ini kan awalnya itu penyerahan diri kepada Allah karena segala kekurangan kita sebagai manusia. Nah, tapi kenapa ada devosi kepada orang kudus? Itu yang pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan, Romo. Oke. Pertanyaan ini penting sekali. Beda dengan penyembahan. Di dalam kehidupan devosional, engkau harus bisa membedakan antara yang dulia, super dulia, dan lagi satu, hyperdulia. Jadi, dulia itu apa? Penghormatan kepada para kudus, Romo. Penghormatan kepada para kudus. Oke, seperti kita menghormati siapa? Seperti kalau itu kurang tahu, Romo. Oke, kita buat dulu nih. 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Apa yang dilakukan oleh Raja Salomon kepada ibunya? 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Batsyeba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya, serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya, dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja, lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Delis, apa yang dilakukan oleh seorang raja? Sujud Menyembah. Apakah Salomon berpikir bahwa ibunya Tuhan? Tidak, Romo. Ataukah sekadar dalam pengertian dulia? Iya, Romo. Hanya sekadar dulia. Penghormatan. Ini penting sekali. Pertanyaan sekarang, penting sekali untuk memahami kehidupan devosional itu seperti apa. Mencari wajah Allah. Dalam pengertian ini. Kitab suci mengatakan contoh dalam Mazmur 63 ayat 1 contohnya. Mazmur 63 Ayat 1. Contoh, kita contoh kecil sih. Bagaimana memahami kehidupan devosional. Oke. Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus padamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Wow. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Oke, ini penting sekali. Seperti yang Yesus buat ya dalam pengertian Markus 1 ayat 35, contoh kecil. Pagi-pagi Yesus buat apa? 1 ayat 35.
Markus 1 ayat 30. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lanjut. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Oke. Karena Cuk. Ekspresi dari kehidupan devosional yang ditunjukkan di sini adalah meditasi, kontemplasi, dan berdoa. Berdoa Romo. Berdoa. Ini penting, yang di situ dulu. Berdoa. Karena itu Yesus, para rasul meminta Yesus untuk mengajarkan berdoa. Masuk ke dalam kehidupan devosional. Tetapi bukan penyembahan. Hati-hati ya. Bukan penyembahan. Dalam terminologi devosional, penyembahan itu dalam kategori apa? Dulia atau bukan? Bukan Romo. Apa kategorinya? Latria. Latria. Sangat berbeda. Karena latria sangat berbeda. Kenapa latria nanti? Sekarang kita lihat. Kalau begitu orang kudus ini apa? Dalam pengertian itu, model perjalanan kita atau tidak. Engkau lihat sekarang Santo Paulus bilang apa kepada Timoteus dalam 2 Timoteus 3 ayat 10. Kita omong tentang apa? 2 Timotius 3 ayat 10, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku." Engkau Paulus telah mengajak kita supaya mengikuti Keteladanannya Romo. mengikuti teladannya. 1 Petrus 1 ayat 15. Seperti ada orang kudus, maka kalian juga harus jadi kudus. 1 Petrus 1 ayat Kira-kira kalau kau 15. minta naik saja supaya jangan type. Type saya tidak ingat semua karena saya lagi fokus di Delis. Kalau engkau type nanti lupa lagi saya tidak. Oke. 1 Petrus 1 ayat 15. "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu." Petrus bilang kalian semua harus berusaha jadi kudus sama seperti dia yang memanggil. Bagaimana mengikuti cara hidup mereka? Ini penting sekali. Paulus bilang ikutilah ajaranku, ikutilah cara hidupku. Itu yang kita namakan kenapa kehidupan devosional juga kepada orang kudus. Mereka punya model hidup. Paulus tadi bilang ke Timoteus apa? Ikutilah cara hidupku, ikutilah imanku, ikutilah kesabaranku, ikutilah ajaranku. Kalau itu salah kan Paulus di sini, kalau suruh ikut dia bukan ikut Yesus. Bisa mengerti? Ya Romo. Dan kenapa devosional kepada orang kudus? Salah satu ekspresi dari kehidupan devosional adalah berdoa. Dan orang kudus buat apa untuk kita di surga? Delis, engkau tahu apa fungsi orang kudus di sana? Apa pekerjaan mereka? Mendoakan Apa yang mereka buat di sana? Apa? Mendoakan kita kepada Tuhan. Mendoakan kita, benar sekali. Di dalam Wahyu 8 ayat 3 dan 4, tugas orang kudus itu apa di surga? Wahyu 8 ayat 3 dan 4, "Maka datanglah seorang malaikat." Dan juga 5 ayat 8, saya ke belakang. Jadi ada 2 itu. Oke, silakan. Oke, Romo. "Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah." Wahyu 5 ayat 8, "Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus." Oh ya, mau tanya tadi ada yang typing, kenapa harus salve dan shalom ya? Itu siapa ya? Romo masih mute. Romo. Oke, nanti dicatat ya, Frater atau Elizabeth, atau bantu dulu. Nanti kita belum ke Abang tadi. Abang tadi ada berapa pertanyaan juga. Delis, sudah mengerti kehidupan devosional? Kenapa kepada orang kudus dalam pengertian ini? Karena kita mau imitasi Kristus melalui teladan hidup orang kudus. Karena itu, kita harus apa? Kepada pengajaran para rasul. Bertekun. Kisah 2 ayat 42, tutup dengan itu dulu tentang kehidupan devosional. Kenapa orang kudus mengimitasi Kristus seperti mereka yang lebih dahulu mengimitasi Kristus. Kisah 2 ayat 42,
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan Di situ. dalam Bertekun di dalam pengajaran para rasul. Ikutilah cara hidup mereka. Karena bagaimana kita mengenal Kristus tanpa mereka yang lebih dahulu mengenal? Kenapa dikatakan kisah para rasul, diterjemahkan sebagai kisah para rasul? Tetapi dalam bahasa Inggris namanya apa? Ayo teman-teman. Kisah para rasul itu. Bahasa Inggris. Acts, Brother. ACTS. Artinya apa? Perbuatan, pekerjaan, apa yang dilakukan. Ya. Jadi kenapa tidak tahu diterjemahkan sebagai kisah para rasul, sedang itu menunjukkan apa yang dilakukan oleh para rasul. Hechos de los Apóstoles. Perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan para rasul selama mereka masih hidup. Tertuang dalam kisah para rasul, diterjemahkan ke Indonesia, aksi. Tetapi diterjemahkan sebagai kisah, sejarah. Kan jadi lucu. Emangnya di dalam bahasa Inggris namanya The History of Apostle? Tidak. Yang dilakukan oleh mereka. Makanya kita meneruskan apa yang dilakukan oleh mereka. Setia kepada pengajaran mereka, bertekun dalam pengajaran mereka. Seperti para rasul bilang, perbuatlah, seperti Yesus bilang, lakukanlah apa yang saya perintahkan. Lakukanlah itu. Apa yang saya lakukan. Paus Indonesia, ada satu bilang, Paus Indonesia belajar dari kami Ortodoks. Paus Indonesia. Oh ini, Paus juga engkau gagal, baru mengerti, baru belajar dari engkau lagi dari Ortodoks. Emang kamu ada Paus? Oke, Delis, itu yang pertama. Yang kedua. Oh, lanjut yang kedua, Romo. Yang kedua itu tentang api penyucian, Romo. Karena di Protestan itu kami diajarkan ya kalau sudah meninggal antara masuk surga atau masuk neraka. Nggak ada api penyucian atau purgatori di dalamnya. Jadi ketika pengajaran dari para pendeta, saya jadi bingung, Romo. Ketika mereka mencoba menjelaskan tentang purgatori itu. Oke, sekarang kita lihat sedikit kepada perjanjian lama. Orang Israel punya Gehenna. Gehenna itu seperti tempat penantian seperti itu. Oke. Mereka punya pendasaran biblis. Nanti pendasaran biblis yang sama yang diambil oleh Santo Paulus. Kita buktikan. Oke, di dalam Maleakhi 3 ayat 2, kalau capek baku ganti ya, beri sekalian brother. Frater, engkau siapkan perjanjian baru punya ya. Nanti jangan, nanti itu banyak sekali perjanjian baru nanti. Oke, sekarang kita lihat Maleakhi dalam perjanjian baru, perjanjian lama, 3 ayat 2, supaya menjadi pendasaran ketika Santo Paulus omong tentang purgatorium. Maleakhi 3 ayat 2, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Tahan dulu. Siapakah yang dapat bertahan? Akan. Omong tentang apa nih? Lampau atau masa depan, Delis? Masa depan, Romo. Akan. Oke, bantu dulu. Lanjut. Ia datang? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatuh. Ia datang, akan datang sebagai api Pemurnian, Romo. Makanya di situ ada purgatorium. Kalau yang bilang purgatorium tidak ada kitab suci, baca baik-baik itu. Oke, lanjut sedikit. Dia tugas untuk apa? Memurnikan logam, lanjut. Garis bawahi logam di situ, oke? Logam, lanjut. Garis bawahi di situ. Ayat 3, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan Oke, tahan dulu. Sudah logam, sekarang sudah perak. Oke, lanjut. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Oke, logam, emas, dan Perak. perak. Garis bawah 3 kata itu. Sekarang ke Maleakhi 4 ayat 1. Bab berikutnya. Maleakhi 4 ayat 1. Bab berikutnya. Iya, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Garis Tuhan. bawahi, garis bawahi, baca kembali. Penekanan di kata jerami dan penekanan di kata perbuatan. Oke, Mama. Dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Tahan dulu, ada 2 kata di situ. Perbuatan fasik dan Jerami. perbuatan fasik akan terbakar seperti Jerami, Romo. artinya yang dimurnikan itu dengan standar Perbuatan. Oke, akan hangus seperti jerami. Lanjut. Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Sudah datang di situ, Delis, atau belum?
Belum Romo. Belum, akan selalu. Oke, yang terbakar oleh hari yang datang itu. Sekarang, bagaimana kita sudah jelaskan dalam perjanjian lama orang Yahudi punya konsep tentang Gehenna, Gehenna. tentang penantian untuk dimurnikan. Ada pengertian 1 tahun, 12 bulan, ada 6 bulan, di situ. Itu bagi orang Yahudi. Sekarang, apakah Paulus punya alur yang sama karena dia ahli perjanjian lama? Garis bawahi, ada perbuatan itu disandingkan dengan logam, emas, dan perak, dan Jerami Romo. jerami. Logam, emas, dan perak ini, kalau kita bakar, akan bertahan atau tidak? Bertahan Romo. Bertahan. Sedangkan jerami Akan hangus. akan hangus. Oke, sekarang kita lihat Frater 1 Korintus 3 ayat 12. Paulus membandingkan perbuatan dalam 2 kategori. Emas, logam, dan perak, emas, dan batu permata, dan jerami, kayu, dan rumput. Ini penting sekali. Oke, sorry Pak, ada suara printer. Oke, 1 Korintus 3 ayat 12. Ya, ini saya agak jauh sedikit. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, Yang kedua, kategori pertama sudah. Kategori kedua, kayu rumput kering, atau dan jerami? jerami. Tahan dulu di situ. Delix, pertanyaan saya. Paulus mengutip Maleaki? Iya Romo. Benar sekali. Tapi belum sentuh perbuatan, belum kan? Iya Romo. Belum sentuh perbuatan. Oke, lanjut. Apakah itu pembanding tentang perbuatan atau tidak? Lanjut, Frater. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Sudah mengerti sekarang, Delix? Jadi, Paulus membedakan jerami, kayu, dan rumput dengan logam. Oke, emas, perak, dan batu permata. 2 model perbuatan. Oke, lanjut, Frater. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Tahan dulu. Akan Di Maleaki omong tentang hari Tuhan akan datang. Iya Romo. Dan akan datang seperti tukang pemurni. Iya Romo. Oke, sekarang kita lihat apakah Paulus mengulanginya di sini atau tidak. Lanjut. Sebab hari Tuhan? sebab ia akan nampak dengan api. Di Maleaki bilang dia datang nampak seperti api Pemurnian. pemurni. Sekarang dia akan datang dan nampak seperti api. Lanjut. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Apa yang menguji pekerjaanmu, Delix? Api itu Romo. Sekarang kita lihat yang terbakar dan yang tidak terbakar. Jika pekerjaannya yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan Tahan mendapat uji upah. artinya disandingkan Paulus. Logam, batu permata, dan Emas. emas. Bertahan, tidak berubah. Bisa mengerti? Iya Romo. Jika pekerjaan seseorang bertahan, Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. langsung mendapat upah. Ke sana. Sekarang yang jerami, kayu, dan rumput akan terbakar. Iya, rugi. Iya, tetapi masih bisa diselamatkan atau tidak? Lanjut. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi Poin penting purgatorium. ia, sen- Dia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Delis, engkau pernah dijelaskan bagian ini? Nggak pernah Romo. Karena pendeta menafsirkan itu sebagai neraka Romo. Di situ kalau neraka orang tidak bisa keluar lagi dan diselamatkan. Di situ dikatakan, tetapi dia akan diselamatkan, tetapi seolah-olah dari dalam. Baca kembali ayat ke-15 itu, Frater. Mungkin Delis belum mengerti. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Masih diselamatkan seperti dari dalam api, Delix? Delix, ia akan diselamatkan seolah-olah dari dalam api? Coba engkau yang Protestan jelaskan ayat ini. Oh ya, tidak, suaramu Delix, tidak dengar. Halo, tes. Engkau yang Protestan jelaskan ayat ini, atau pendeta jelaskan ayat ini. Pendeta pernah kutip ini? Takut, tidak akan pernah berani. Kalau pernah Romo itu pasti ditafsirkan sebagai neraka Romo. Karena pernah kemarin. Adikku, kalau dari neraka tidak bisa keluar lagi satupun dari sana. Itu makanya Romo. Bagaimana diterjemahkan sebagai neraka? Neraka itu untuk iblis. Bagaimana kau mau keluar dari sana? Bantu dulu. Kisah Yohanes Matius 25 ayat 41. Matius 25 ayat 41. Neraka itu untuk siapa? Nanti tahu-taunya nanti setan juga dikeluarkan dari sana untuk masuk surga. Dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk,
enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kalau neraka disiapkan untuk yang terkutuk, iblis dan para malaikatnya, bagaimana engkau keluar dari sana? Delis, bagaimana itu yang ayat tadi bilang neraka? Kalau orang tidak bisa keluar dari sana karena itu untuk iblis, nanti kau bilang Tuhan kasih keluar iblis dari sana untuk masuk surga. Tuhan kasih keluar orang yang sudah terkutuk untuk masuk surga. Nggak mungkin, Romo. Karena tidak bisa masuk surga bernoda, adikku. Wahyu 21 ayat 27. Tidak bisa masuk surga bernoda. Wahyu 21 ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Karena lagi di sini, yang tertulis dalam kitab kehidupan akan dihakimi menurut apa? Turun ke bab 20 ayat 12-13. 20 ayat 12-13, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saudaraku, Maksud- yang tertulis dalam kitab kehidupan namamu itu akan dihakimi menurut apa? Perbuatan, Romo. Kita, kalau Protestan bilang ada hanya penghakiman umum. Surga masih kosong, saudaraku, dalam konteks teologi eskatologinya Protestan, surga masih kosong. Engkau percaya bahwa surga masih kosong? Tidak, Romo. Kenapa? Karena ada penghakiman pribadi ketika kita mati. Bisa mengerti? 2 Korintus 5 ayat 10 menjelaskan itu. Setiap kita harus menghadap takhta pengadilan Allah. Dan kita akan dihakimi menurut apa, saudaraku? Hanya iman? Kita lihat di sini. 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Untuk masuk surga, jiwamu harus disempurnakan. Karena itu yang menghuni surga siapa-siapa saja. Adakah jiwa-jiwa orang-orang benar yang sudah disempurnakan atau tidak? Berarti engkau tidak bisa masuk surga, masih bernoda. Sekarang kita lihat, engkau sudah tahu, Delis, penghuni surga siapa saja? Orang-orang kudus, Romo. Kita akan lihat di situ. Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Siapa yang menghuni surga? Ibrani 12, 22. Oke. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, Yerusalem surgawi. Sekarang siapa yang tinggal di sana? Yang pertama. dan kepada beribu-ribu malaikat, Yang satu, beribu-ribu malaikat. Kedua, suatu kumpulan yang meriah, tahan dulu, kumpulan yang meriah ini. Bantu dulu, Frater, engkau masih di sini. Wahyu 19 ayat 1. Oke, Wahyu 19 ayat 1. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Dan untuk masuk ke sana mereka harus dikenakan apa? Ayat 8. Ayat 8-nya, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ayat. Lihat itu tidak masuk suka-suka. Lenan putih, lambang kesucian, kemurnian. Bisa mengerti? Dan di situ orang-orang di surga itu, dia kumpulan yang tak berhingga tadi. Wahyu 7 ayat 9, Frater, dari berbagai apa suku bangsa di dunia ini atau tidak. Berarti surga bukan kosong. Menurut Protestan surga masih kosong. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Besok minggu paling. Delis memakai jubah putih, lambang Kemurnian. tanpa Tanpa noda. noda. Kembali, mereka ini dari berbagai suku di atas Dunia. kumpulan yang tak Tak terhitungkan. jumlahnya, Romo. Baca kembali sekarang. Periska, ribuan malaikat. Yang kedua, siapa saja di sana? kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, Kumpulan yang Dan- meriah. Siapa lagi? Tahan dulu. dan kepada gereja anak-anak sulung, Orang Israel. Siapa lagi? yang namanya terdaftar di sorga, Siapa dan lagi? kepada Allah Allah yang menghakimi. Lanjut, belum selesai. yang menghakimi semua orang, dan Siapa kepada lagi? roh-roh,
dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Di dalam Wahyu mereka Dan dikenakan pakaian, sahabat. Mereka dikenakan jubah Putih Romo. Putih yang tak bernoda. yang tak bernoda, artinya sekarang Yesus ada di sana atau tidak? Lanjut. dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudaraku, mereka ini semua ada di sana, kumpulan tak terhingga, dalam Wahyu 7 ayat 9, kumpulan tak terhingga dari seluruh suku, bangsa di atas bumi ini, dan mereka mengenakan jubah putih, lambang kemurnian, karena tidak bisa masuk surga bernoda. Karena darah dan daging tidak bisa menjadi bagian dalam kerajaan surga. Yang fana tidak bisa menjadi bagian dalam kerajaan surga. 1 Korintus 15 ayat 50. Korintus 15 ayat 50, Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Saudaraku, Delis, engkau tidak bisa bawa kau punya daging ke surga. Tubuh fana ini tidak bisa menjadi bagian dalam kerajaan. Surga Romo. Di sini Paulus akan memberikan kita sebuah rahasia, sebuah misteri. Engkau mau tahu misteri itu? Apa itu Romo? Lanjut sedikit misterinya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Mau tahu apa yang diubah, Delis, untuk masuk ke sana? Apa Romo? Kalau tidak bisa bawa daging dan darahmu, tubuh jasmani engkau tidak bisa bawa ke sana. Yang fana ini tidak bisa bawa ke sana. Di situ Paulus bilang ada sebuah rahasia yang ingin kukatakan kepadamu, yaitu kita tidak akan mati semua, melainkan kita akan Diubahkan. Engkau mau tahu apa yang diubah untuk masuk ke surga? Untuk jadi warga negara surga, apa yang diubah? Engkau mau? Mau tahu Romo? Harus sama seperti yang Yesus punya, serupa dengan dia. Filipi 3 ayat 20-21. Protesan, pendeta, ajar baik-baik. Lihat ini kata pemesan. Filipi 3 ayat 20-21. Engkau kalian Karena ajarkan jemaatmu untuk menjadi warga negara surga atau tidak? Sedangkan di sini kita semua adalah warga negara apa? kita adalah di dalam Terpotong, sorga. Firi, baca ulang. Oke, Romo. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Tahan dulu. Dan dari Delix, kewarganegaraanmu di mana? Di surga Romo. Engkau tidak bisa masuk jasmani ini, fana ini, tubuh dan darah dan daging tidak bisa menjadi bagian dalam kerajaan Surga. surga. Paulus bilang ada sebuah rahasia misteri yang ingin katakan kepadamu, yaitu kita tidak mati, melainkan kita Diubahkan. Sekarang engkau harus tahu apa yang diubah. Baca kembali ayatnya. karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Delis, Iya Romo. kalian diajarkan hanya untuk tinggal di bumi. Tapi kalian tidak pernah diajarkan untuk ke sana. Dan untuk sampai ke sana, engkau harus dimurnikan. Karena tidak bisa masuk ke sana, masih Masih bernoda. Pertanyaan saya, seorang pendeta akan mati dengan dosanya? Iya Romo. Lalu bagaimana tidak bisa masuk surga, masih bernoda? Di manakah, situasi manakah mereka dimurnikan? Kalau tidak ada purgatorium. Makanya Paulus tadi bilang, mereka akan menderita kerugian karena tidak bisa masuk langsung. Tetapi mereka akan diselamatkan. Seolah-olah dari dalam Api. api. Sekarang pertanyaan untuk engkau yang protesan. Purgatorium tidak ada dalam kitab suci? Ada Romo. Lalu kenapa pendeta takut mengajarkan itu? Tidak tahu Romo. Ada kepentingan apa sampai tidak mau mengajarkan itu? Carilah kebenaran. Ingat Delix, engkau tahu. Engkau diajarkan karena keselamatan karena iman? Iya Romo. Dan itu sudah pernah saya bantah Romo. Sudah pernah saya pertanyakan. Kalau gitu, ini yang saya tanyakan kepada pendeta dan penatua di gereja saya. Saya tanyakan begini Romo. Kalau misal begitu, yang misal dia sudah mengaku percaya, tapi dia membunuh. Berarti enak kali dong bisa masuk surga. Itu Mereka pertanyaan bilang saya kepada mereka Romo. Nah, kata mereka gini Romo. Tidak mungkin seseorang yang mengaku percaya, itu akan berbuat jahat lagi. Dan di situ saya ketawa Romo, mendengarnya. Di sini Ibrani akan mencekik mereka. Ibrani 10 ayat 26-27 TB 2, brother. Di sini Ibrani akan menjawab mereka. Kalau engkau masih sengaja berbuat dosa, Delis, pendeta masih sengaja berbuat dosa walaupun sudah memeluk kebenaran? Bisa jadi Romo.
Engkau masih berbuat dosa ketika engkau sudah jadi Protestan, Kristen Protestan, sudah dibaptis? Masih Romo. Di sini kematian, lagu kematian itu seperti apa yang di Indonesia punya itu? Yang di gereja tuh. Berarti lagu apa? Lagu orang mati itu. Tuhan berikanlah. Tuhan berikanlah istirahat untuk sola scriptura, sola fide, dan sola gratia di ayat ini. Oke, Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, Tahan dulu. maka tidak ada lagi Engkau tahu, ketika kita sengaja berbuat dosa lagi setelah memeluk kebenaran, artinya setelah menjadi Kristen, percaya kepada Kristus seperti pendeta yang menjelaskan itu, baca kembali ayatnya lengkap. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa itu. Hai, belum ayat 27 belum. Delis, jika engkau sengaja berbuat dosa sebagai Protestan, di situ walaupun sudah memeluk kebenaran, sudah jadi Protestan, sudah jadi Kristen, tidak ada lagi korban penghapus dosa. Berikut. Delis, engkau dengar itu tidak? Dengar Romo. Melainkan apa ayat 27? Mengerikan. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Max, Jasper, dan Luna. Lucu kali ini, Romo. Nah, di sini toh, sama-sama pelayan nih. Kau jangan bandingkan saya dengan Protestan yang pendeta. Dia habis dari mana? Terima suksesi apostolik dari siapa? Enak-enak kau bilang saya sama-sama pelayan Tuhan. Dari mana? Buktikan pendeta dalam kitab suci dulu, baru saya bisa mensandingkan diri saya sebagai imam dengan mereka. Romo, kalau gitu saya Felix, nanya kalau sesuatu. kau sengaja berbuat dosa lagi, tidak ada lagi korban penghapus dosa berikut, melainkan penantian akan penghakiman dan api yang mengerikan. Romo, saya mau nanya sesuatu Romo. Kalau gitu kan misal ada seseorang yang sudah kecanduan berbuat dosa. Nah, kan itu nggak bisa serta-merta langsung berubah. Kan pasti ada keinginan untuk melakukannya lagi Romo. Kalau misal dia dalam tanda kutip hilaf melakukannya lagi, itu bagaimana Romo? Walaupun dia sudah Ada- berusaha. Secara biblis ada proses. Dia harus pergi mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 8. Sekarang engkau harus jelaskan kepada saya menurut pendeta, engkau harus mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Dan saya akan menjelaskan mengaku kepada siapa menurut kitab suci. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Apa yang dibuat ayat 9? Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekarang pertanyaan, mengaku dosa kepada siapa? Bisa mengerti? Delix. Iya, Romo. Kepada siapa? Kepada yang diberikan otoritas. Yohanes 20 ayat 22-23. Kepada siapa yang diberikan otoritas penghapusan dosa? Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tahan dulu di situ. Frater, engkau sandingkan ke Imamat 5 ayat ke-13. Siapa yang bertugas untuk mendamaikan dosa? Friska, engkau bantu siap-siap 2 Korintus 5 ayat 18. Di dalam perjanjian lama, siapa yang bertugas untuk otoritas pengampunan dosa? Imamat 5 Imamat ayat apa, Pak? 13. Imamat 5 13. Oke. Imamat 5 ayat 13. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu. Supaya Sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah Cukup. bagian imam. Cukup dulu. Cukup sampai di situ. Siapa yang melakukan pendamaian dosa manusia supaya diampuni bagi orang Israel? Imam. Tetapi orang ini harus buat apa? Bantu ayat 5-nya. Dia pergi mengaku dosa atau tidak? Frater, turun Frater, ayat. ayat 5, Frater. Ya, oke. Sorry, Pak. 5 ayat 5. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Bukan hanya mengaku dosa. Bapak apa lagi lanjut? Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Siapa yang terima pengakuan dosa dan siapa yang mempersembahkan korban? Lanjut ayatnya. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Siapa yang melakukan pendamaian dosa di situ? Imam.
Delis, siapa yang melakukan pendamaian dosa di situ supaya ia dihapuskan dari dosanya? Delis. Waduh, Nah, tepat Mo. sinyalnya. Belum selesai, ini penting sekali di sini. Jangan dulu naikkan yang lain teman-teman karena takut nanti saya. Butuh dia naik lagi. Cuma bagus sekali nih karena naik lagi lah. Siapa namanya tadi? Del Romo Del. Delis, adakah engkau di sini? Waduh, kesian ya. Oke, kita di dalam perjanjian baru siapa yang menjadi utusan pendamaian? Oke, silakan Priska. Ya, 2 Korintus 5 ayat 18 18 sampai ya. 21. Oke. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Frater, apa Dia yang didamaikan? Cukup, apa yang didamaikan? Ini penting sekali. Oke, kami adalah utusan-utusan pendamaian, bukan penghubung antara surga dan jemaat. Paulus bilang kami adalah utusan-utusan pendamaian. Kami yang diberi kepercayaan oleh Kristus untuk mendamaikan. Tetapi apa yang didamaikan? Ibrani 2 ayat 17. Setara dengan Yesus dalam semua hal untuk apa? Untuk pendamaian dosa atau tidak? Ibrani 2 ayat 17. Oke. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Untuk mendamaikan dosa? Seluruh bangsa. Aduh, tadi dia tidak ada. Kalau dia ada, tadi baik sekali. Oke, teman-teman di bawah sudah bisa mengerti bagaimana penggenapan dari perjanjian lama tentang sakramen pengampunan dosa? Oke, kita berhenti di situ karena dia orangnya tidak ada, karena masih saudara pertanyaan. Tapi sekarang kita ke abang, silakan abang. Terima kasih sudah tahan ya, bertahan untuk tahan. Untuk apa bertahan? Untuk menunggu. Oke, silakan. Salve Romo, salve teman-teman semua. Gini Mo, kemarin kan saya sempat upload video pembaptisan Katolik di sosial media. Terus ada saudara Protestan yang komen di situ. Aliran apa? Aliran apa? Karismatik. Oke. Gampang. Kita cincang malam hari ini konsep tentang pembaptisan dari sebelah. Mereka masih menggunakan Yohanes Pembaptis punya. Oke, lanjut. Dia bilang bahwa pembaptisan sejati itu di sungai, di celup, bukan seperti di Katolik, di netes pakai air begitu. Oke, sudah Terus, sampai di situ. Sekarang ya, karena itu aja Romo. Oke. Sekarang kita lihat berapa yang dibaptis oleh para rasul, oleh Petrus dan para rasul di Yerusalem di hari Pentekoste. Kita langsung ke sana dan kita harus buktikan bahwa di Yerusalem ada sungai. Engkau mute-kan, Abang? Engkau ada musik di belakang. Bisa mute-kan? Mute-kan Abang dulu. Siapa yang ada musik? Oh, Joy, engkau di sini atau tidak? Oleh Joy tidak ada di sini. Oke, abang, engkau mute, engkau hidupkan mic nanti. Saya pikir engkau punya. Oke, maaf. Hidupkan mic-mu, abang. Oke, sekarang kita lihat ada berapa orang yang dibaptis di Yerusalem pada hari Pentekostes. Bantu dulu Kisah 2 ayat 41. Dan kita buktikan sungai apa yang ada di Yerusalem. Dan Frater, engkau tolong cari sungai Yordan, jarak dari Yerusalem berapa kilometer? Atau Endang, bantu dulu, Endang, teman-teman lain cari data dulu. Cari data di internet, berapa jarak sungai Yordan dari Yerusalem. Dan berapa yang dibaptis pada saat itu. Silakan. Kisah 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 jiwa. Abang, Yerusalem ada sungai atau tidak? Yang pertama, tidak ada sungai di Yerusalem. Yang kedua, jarak dari Yerusalem ke Yordan berapa kilometer? Oke, Pater, saya open dem sudah. Ya. Oke, ini ya, berangkat dari Yerusalem ini ya. Ini agak ngeblur ya. Oke. Yerusalem, Israel ke Jordan, ya Sungai Yordan lebih tepatnya. Kalau berkendara 2 jam, jaraknya 170 kilo. Abang, baptis bagaimana? Tidak ada sungai di Yerusalem, cari dulu. Zaman Yesus ada sungai di Yerusalem, zaman para rasul ada sungai di Yerusalem. Tolong cari data itu.
Cari data. Ada sungai di Yerusalem atau tidak? Oke, saya panggil lagi, Pater. Ya. Baik. Tidak ada sungai besar yang mengalir langsung melintasi pusat kota Yerusalem di zaman Yesus. Sebab apa? Yerusalem lebih mengandalkan mata air seperti mata air Gihon dan kolam-kolam penampungan air seperti kolam Siloam. Itu siapa mau masuk bait suci? Mau kena habuk dari orang Israel? Sungai bawah tanah. Masuk bagaimana? Aduh, rusak Protestan ini. Karismatik, oke. Jadi, engkau harus buktikan di Yerusalem ada sungai atau tidak, oke? 3.000 orang mau baptis di mana kalau tidak ada sungai? Logika mana ke situ? Yang kedua, karismatik baptis besar atau masih kecil? Abang, karismatik baptis orang yang sudah besar atau masih kecil? Baik, soal itu saya juga kurang tahu, Mo. Karismatik baptis sudah besar. Tidak ada satupun karismatik yang baptis masih kecil. Bisa mengerti? Itu juga yang pertama harus dipahami. Pertanyaan saya, janji pembaptisan itu untuk siapa saja? Untuk anak-anak atau tidak? Oke, kita sandingkan. Janji pembaptisan di dalam Kisah 2 ayat 38 dan konsentrasi di 39. Janji pembaptisan itu untuk siapa saja? Kisah 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus Untuk yang besar. pengampunan Untuk yang dosamu. besar. Orang yang sudah besar. Untuk pengampunan. Dosamu. Dosa. Untuk pengampunan dosa belum selesai. Terima Roh Kudus atau tidak? Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang pertama, untuk orang besar, pengampunan dosa karena mereka harus bertobat di situ. Tetapi juga untuk menerima Roh Kudus. Janji pembaptisan ini untuk anak-anak atau tidak? Ayat selanjutnya. Bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Janji pembaptisan, ya abang ini Katolik hanya. Ya, makanya karena dia ada karismatik yang protes, sekarang harus tanya dulu. Janji pembaptisan itu untuk anak-anak atau tidak? Ayat yang barusan dibaca. Abang, ayat yang barusan dibaca, janji pembaptisan itu untuk anak-anak juga atau tidak? Yang Rianto, pertanyaan benar sekali. Pembaptisan dimulai dari Yohanes Pembaptis. Bagaimana Yesus dibaptis ketika beda mereka punya umur hanya 6 bulan? Bagaimana Yesus dibaptis oleh Yohanes ketika mereka punya umur beda berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan saja. Jadi bagaimana anak 6 bulan baptis Yesus? Tidak mungkin. Oke, sekarang engkau sudah baca, abang, karena engkau buat VT. Sekarang saya mau tanya engkau. Ayat tadi katakan secara jelas, ayat 39, janji pembaptisan itu untukmu dan untuk anak-anakmu. Artinya anak-anak punya hak dibaptis? Punya. Punya. Karena pembaptisan itu bukan saja menghilangkan dosa jasmanimu. 1 Petrus 3 ayat 21. Pembaptisan itu memohonkan hati nurani. 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan Tahan dulu. Maksudnya bukan untuk menghapuskan dosamu, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. karena itu hati nuranimu yang kau minta dalam pembaptisan itu untuk anakmu harus kau jaga. Supaya hati nuraninya tetap baik. Kalau mereka masih mati-matian, pembaptisan harus besar dan selam seperti Yohanes Pembaptis punya, yang pertama mereka keliru besar. Pembaptisan Yesus bukan contoh untuk membaptiskan orang besar, melainkan momen dia ditabiskan sebagai imam besar atau imam agung. Keliru, di situ keliru yang sangat keliru, pendeta-pendeta karismatik. Sekarang kita buktikan bahwa siapa yang membaptis Yesus, Yohanes Pembaptis, dan mereka mati-matian harus diselam di sungai Yordan. Tetapi di dalam kitab suci tidak pernah dikatakan diselam di sungai Yordan. Hanya dikatakan Yesus keluar dari air dan sambil berdoa. Orang yang taruh dia punya setengah lutut juga artinya yang dia sudah masuk di air juga. Teman-teman yang di atas tolong kamu jawab saya. Kalau omong sendiri lebih saya tutup room. Artinya ia dibaptis sama.
Orang yang taruh setengah kakinya di sungai-sungai itu artinya dia keluar di dalam air. Ya, Romo. Kita harus mengerti bahwa itu adalah ritus pembasuhan, bukan ditenggelamkan. Kenapa? Yang pertama, ritus perjanjian baru dalam pengertian Yohanes membaptis Yesus saat di mana Yesus ditabiskan, diurapi sebagai imam Agung. agung. Kita sandingkan di Ibrani, lebih cepat Frater dan Friska, sandingkan di Ibrani 5 ayat ke-5 dan 6. Oke, saya Pater. Ibrani 5 ayat 5. Friska, engkau Demikian pula siapkan Kristus. ini. Yesaya 61 ayat 1. Lukas 4 ayat ke-17. Oke, baik Pater. Ibrani 5 ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Enang mute dulu. Pada saat apa? Pada saat apa Yesus dimuliakan sebagai imam besar? Pada saat ada suara yang mengatakan apa berarti di situ? Anakku Engkaulah anakku. Pada saat di mana Yesus disebut engkaulah anakku? Pada saat pembaptisannya. Lukas 3 ayat 21. Lukas 3 ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Frater, sandingkan Ibrani 5:5, sandingkan Lukas 3:21-22. Yesus dimuliakan, ditabiskan sebagai imam besar ketika ada suara yang mengatakan engkaulah Anakku engkau. anakku, engkau anakku. Ketika Yesus dibaptis, suara dari Bapa mengatakan inilah anakku, anakulah engkau. Artinya pada saat itu dia dimuliakan sebagai imam Besar. besar. Kenapa? Disitulah pengurapannya. Bantu dulu, dia diurapi dengan apa? Yesaya 61 ayat 1, diurapi dengan roh. Yesaya 61 ayat 1, "Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia Oke. telah mengutus aku." Cukup. Roh Tuhan ada padaku karena ia mengurapi aku. Nanti baptisan tentang menyelam itu nanti saya jelaskan. Oke, menyelam dalam apa? Diselamkan dalam apa? Sekarang Lukas 4 ayat 17. Diurapi atau tidak diurapi, tetapi tanda waktu dia diurapi dengan apa? Lukas 4 ayat 17, "Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Tahan dulu. Berarti engkau sandingkan dengan Lukas 3 ayat 22. Bantu dulu. Roh Tuhan ada padaku, engkau yang menjawab di situ apa yang turun atas Yesus, Lukas 3 ayat 22. Baca sekarang Friska. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku." tahan dulu di situ. Apa yang turun atas Yesus? Bab 3 ayat 22. Bab 3 ayat 22, "Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa..." Bab 3 ayat 22. Oke. Oke, Romo. Engkau baca bab 2. Bab 3 Iya, ayat 22. Baik, Romo. Bab 3 ayat 22, "Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya." Bab Dan 4 ayat 17. Roh Tuhan ada padaku. Ayat 3 bab 3 ayat 22. Roh Kudus turun atas Yesus. Bab 4 ayat 17. Roh Tuhan ada padaku karena Dia yang mengurapiku. Oke, sekarang mengurapi Yesus, memberikan kemuliaan kepada Yesus sebagai imam besar. Ketika apa? Ketika mengatakan inilah anakku. Baca kembali ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Arnold, istiwa umur Yesus dan Yohanes bedanya 6 bulan. Terus siapa yang mau membaptis keduanya? Pembaptisan itu dimulai oleh Yohanes pembaptisan. Sebelum Yohanes pembaptisan tidak ada pembaptisan. Kalian bagaimana? Dari tadi sudah omong dari tadi seperti itu. Kalian tidak mengerti itu kah? Makanya dikatakan dinamakan Yohanes pembaptis karena pembaptisan dimulai oleh Yohanes Pembaptis. Abang, karena itu yang pertama, ini bonus sedikit supaya engkau mengerti pembaptisan Yesus yang ada dalam kitab suci adalah pemuliaannya, pentabisannya, pengurapannya sebagai imam
Buka mic Abang. Imam Agung, Mo. Imam besar. Sebagai imam agung. Oke, imam agung. Oke, sekarang mereka bilang, karismatik bilang harus baptis besar. Seperti Yohanes Pembaptis punya, seperti Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ada persoalan di sini, dan ini persoalan sangat rumit. Karena setiap kali yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis harus mengaku dosanya. Nanti Yesus punya bagaimana? Makanya pembaptisan Yesus bukan untuk pertobatan. Ini nanti kita lihat di Kisah 19 nanti. Kita lanjutkan di sini dulu. Yang pergi menerima pembaptisan dari Yohanes harus mengaku dosa. Matius 3 mulai dari ayat 3 sampai ayat 4 sampai 5. Matius 3 ayat 4. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu, sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Abang, kalau karismatik mati-matian, Yesus dibaptis besar dan di sungai, yang pertama, mereka harus apa? Mereka harus apa? Teman-teman yang lain? Mengaku dosa, Romo. Ya. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Karismatik, dengar itu baik-baik. Kalau mati-matian di pembaptisan Yesus sudah besar, seperti Yohanes membaptis Yesus, maka abang, di situ engkau harus jawab di sini. Mereka harus pergi mengaku dosa, Mo. di pendetanya. Makanya jangan main-main. Baca ayat 11-nya. Aku membaptis kamu dengan air untuk apa? Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Pembaptisan dengan air sebagai tanda pertobatan. Lanjut dulu. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Karena itu di dalam, jangan lari situ. Matius 28 ayat 19, baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang ayat 13, Yesus pergi baptis. Ayat 13, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi Ayat danau. 13, ayat 13 bukan itu. Lalu Yesus pergi ke Yordan. Bab 3-nya, kita masih di situ. Ya, bab 3 ayat 13 kan, Romo? Iya. Iya. Maka datanglah Yesus kemana? Iya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi sekarang ada percakapan Yesus dengan siapa? Lanjut ayatnya kalau mau ngomong itu. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Artinya pembaptisan Yesus bukan untuk pengampunan Dosa. melainkan untuk menggenapi kehendak Allah di dalam perjanjian. Ini kamu turun semua suku. Kalau menggenapi artinya apa yang sebelumnya harus diomong. Berarti perjanjian. Lama. Kamu tidak dengar siapa suara kah? Seteriak dari tadi ini kah? iya, Romo. Kirain Romo tanya abang saja, toh. Tanya Iya. semua yang ada di sini. Tadi pikir tanya abang, makanya nggak jawab. Di situ Yesus bilang kepada Yohanes, saya dibaptis untuk menggenapi kehendak Allah. Yohanes bilang, saya membaptis kamu untuk pertobatan. Kalau di situ ayat 11-nya dibaca ulang dan Yohanes menerapkan itu kepada Yesus, artinya Yesus berdosa atau tidak? Baca ayat 11 dulu. Gini, jangan mute kan supaya lebih cepat. Iya, Romo. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tahan dulu di situ. Karena tanda pertobatan, maka orang Yahudi pergi mengaku Aku dosa. kepada siapa sebelum dibaptis? Yohanes. Kepada Yohanes. Kalau di situ Yohanes bilang, aku membaptis kamu untuk pertobatan, artinya kalau dia baptis Yesus, Yesus Berdosa. Bisa. Lihat, protestantisme karismatik, analisan, logika ada di mana? Karena pembaptisan Yohanes untuk apa? Ayat 11 dibaca ulang. Sebagai tanda pertobatan.
Waduh, macet di macet di sinyal. Oke. Ini saya baru selesai Romo, aduh. Lukas 3 ya, Romo. Matius 3. Matius 3 ayat 11. Oke, Matius 3 ayat 11. Saya baru selesai Romo. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Tahan dulu logika. Pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan untuk Pertobatan. karena itu, frater, ayat ke-6, ayat ke-5. Mereka harus buat apa? Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes Oke. di Sungai Yordan. Karena itu pertobatan, maka orang Yahudi harus mengaku Mengaku dosa. mengaku dosa. Sekarang ayat 15, Yesus bilang apa? Dia dibaptis. Yohanes Lalu tolak. Yesus menjawab- Ayat 14 dulu, Yohanes tolak. Tuhan, jangan kok. Oke, baik. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Tahan dulu, karena Yohanes tahu yang di depan dia itu Tuhan Allah. Kenapa Tuhan Allah? Ketika Yohanes di dalam rahim ibunya mendengar salam Maria, apa yang terjadi? Yohanes melonjak ke kegirangan. Dan apa kata Elizabeth? Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai siapa datang mengunjungi aku? Tuhanku. Ibu Tuhanku. Yohanes di dalam rahimnya mengenal suara dari ibu Tuhan. Berarti ketika Yohanes di sini berhadapan dengan Yesus, dia bilang, akulah, ayat 14 dibaca ulang. Tetapi Yohanes mencegah Yesus, katanya. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Oke, sekarang ayat 15. Yesus bilang apa? Karena Yohanes tahu pembaptisannya untuk pertobatan, dan pertobatan harus mengaku dosa. Sekarang ayat 15, Yesus bilang apa? Baptislah saya, tetapi bukan untuk yang kau pikirkan, melainkan untuk menggenapi kehendaknya siapa? Hendak Bapa. Lalu Yesus menjawab dan katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Bagaimana kehendak Allah itu terrealisasi? Ayat sesudahnya. Yesus dibaptis, apa yang turun atas Yesus, dan apa yang keluar dari surga, suara dari langit. Oke. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga, langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Terdengarlah Lalu? suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Cara tahunya bagaimana? Menggenapi apa? Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan atas ada padaku sebab dia mengurapi aku. Mengurapi aku. Pengurapannya sebagai imam agung di dalam Ibrani 5 ayat 5. Ketika terdengar suara yang mengatakan, inilah anakku. Pemuliaannya sebagai imam besar atau imam agung. Karena itu pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis dalam konteks Matius ini bukan untuk Bukan untuk pertobatan, melainkan untuk penggenapan wahyu janji nubuatan yang Allah telah berikan dalam perjanjian lama. Sekarang kita harus buktikan apakah Yesus diselam atau hanya dibasuh. Menurut ritus pentabisan orang Yahudi, pentabisan Imam Levi dan Imam Harun, anak-anak Harun itu dibasuhi atau diselam di air. Kita lihat Imamat 8 mulai dari ayat 1. Teman-teman partisipasi, saya juga capek teriak nih Kak. Oke, ya, saya juga baru habis perintah. Oke, Imamat 8 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan kurban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lanjut. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Berarti lanjut, kalau saya bilang berhenti. Oke, kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Saya mau makan siang, jangan kau naik orang dulu. Teman-teman, lihat jam itu. Aduh, ya ampun. Ya. Berkatalah Baca Musa kembali. kepada umat itu, ya, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Oke, tahan dulu. Waktu pembaptisannya, imam-imam Lewi itu dicelupkan di dalam air atau dibasui, ayat 6. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Selesai. Protestantisme, karismatik, tidak ada alasan mengambil pembaptisan Yesus. Di situ pentabisan seorang imam dibasuhi atau diselam di air. Baca kembali ayat itu untuk karismatik. Oke, baik.
Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Diselami? Dibasuh. Dibasuh Romo. Dibasuh di kepalanya dengan air, dibasuh. Lalu ayat 10, diurapi apa? Kemudian Musa mengambil minyak urapan, lalu Cukup, selesai. diurapinya lah. Selesai, diurapi mereka semua dengan semua peralatan liturgis. Maka Yesus diurapi dengan apa? Roh Tuhan ada padaku karena dia mengurapi aku. Wow. Saya tidak tahu yang dibaptisan. Karena itu pembaptisan Yohanes Pembaptis sudah dibatalkan, Abang. Ini saya terakhir ini. Pembaptisan Yohanes Pembaptis sudah dibatalkan oleh Paulus. Di dalam Kisah 19 mulai dari ayat 1. Makanya Katolik belajar dikepret. Tidak tahu. Stefano, engkau naik ke sini, saya tidak mengerti kok pembahasan. Oke, sekarang di mana Paulus membatalkan pembaptisan Yohanes, dan sekarang saya nanti jelaskan kata baptism ditenggelamkan dalam apa supaya kita bisa mengerti. Oke, sekarang kita lihat di dalam Kisah 19 mulai dari ayat 1, ada beberapa orang di Antioquia, mereka dibaptis menurut pembaptisan Yohanes Pembaptis. Nanti Paulus bilang apa? Ya, nanti saya jelaskan baptiso ditenggelamkan dalam apa ini. Kalian harus sebentar sampai di sana. Oke. Ya, baik, Pak. Kisah 19 ayat 1. Tahan dulu. Friska, kalau sinar sudah baik, engkau siap Kolose 2 ayat mulai dari 10. Oke. Oke. Ketika Apolos Stefano, jangan baca Stefano, tuh bantu. Saya sudah bosan baca yang sama dari pembarang yang dia tulis. Stefano, naiklah. Jambrak saja itu, teman-teman. Jambrak ke atas. Supaya saya, daripada type yang sama, copy paste. Jambrak, naik saja di atas. Supaya saya jelaskan nanti bagaimana. Aduh, frater hilang lagi. Kisah 19 ayat 1, tolong, bantu. Kisah 19 ayat 1. Oke. Ketika Apolos Stefano, kau mute dulu. Kita selesaikan yang ini dulu. Kenapa sini gelap? Oke. masih di Korintus, Frater naik lagi sinyal. Kalau Yesus dibasuh, Stefano, saya selesaikan dulu sungai. pembaptisan. Engkau jangan dulu potong. Nggak perlu Sebentar ke sungai, saya layani Om engkau. Romo. Sebentar Tidak saya layani perlu. engkau. Engkau bisa lebih beradab atau Ini tidak? udah malam, Terus saya mau istirahat aja. Cuma mengasal iya, aja. sekarang Kalau cuma dibasuh tidak perlu ke sungai. Jauh-jauh di rumah ibadah juga bisa di namanya tempat peribadatan, nggak perlu ke sungai. engkau Logikanya gitu. iya, maksud saya tidak mengerti. Kenapa Di karismatik harus diselam di sungai? Di sinagog juga bisa, Om Romo. Nggak perlu Engkau ke buktikan sungai. bahwa pembaptisan terjadi di sinagog, sedangkan Nggak, itu kekristenan nggak awal make jadi sense. musuhnya. Apa Sebentar, yang Bapak saya sampaikan selesaikan itu nggak dulu. make sense. Stefano, engkau lihat kekristenan adalah musuh orang Yahudi pada saat itu, dan engkau bilang dari Itu sinagog namanya untuk membaptis. maksamologi namanya. Bukan Stefano. Maksamologi. Engkau tunjukkan bahwa mereka dibaptis di sinagog dengan ayatnya. Enggak, namanya pentabisan di mana-mana. Engkau Tidak ada di sungai. tunjukkan di mana dibaptis di sinagog. 3.000 orang itu. Enggak, kan katanya kan Bapak Kau terkait dengan tunjukkan pentabisan. ayatnya di mana dibaptis bukan di itu. sinagog. Logika. Engkau baca dulu. Kita baca ayatnya dulu, dan sekarang engkau tunjukkan di mana. Namanya Fris, engkau pentabisan bantu dulu tidak Kisah mungkin. 2 ayat 41. 19 ayat 1. Tidak ada ayatnya. Ketika Bapak. Apolos- Sebentar kita tunjukkan ayat, dan engkau harus tunjukkan ayat bahwa mereka dibaptis di sinagog. Bantu dulu Kisah 2 ayat 41, Fris. Kau bantu dulu. 2 Ini ayat namanya maksamologi. Bukan maksamologi, engkau harus tunjukkan bahwa itu di sinagog. Saya tidak paksa. Kau harus tunjukkan di mana di sinagog. Bantu dulu Friska. Kisah 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan mereka dibaptis di mana? Di Yerusalem atau di luar Yerusalem, Stefano? Bukan soal di luar atau di dalam. Di sini engkau gugur. Kita kembali, Endang. Engkau Enggak, tidak ada gugur. hubungannya. Ada hubungan di sini. Tempatnya. Ya, TKP-nya, sekarang Bro. saya harus jelaskan kepada engkau. TKP-nya itu Stefano, TKP-nya engkau nggak diam perlu dulu, saya di- jelaskan kepada kalau engkau. pentabisan. Endang. Tadi Stefano bilang dibaptis di mana tadi? Di Sinabuk. sinagog. Bukan itu salah lagi nih. Ini salah dengar nih. Kayaknya Oh ya, saya salah dengar. Apa? keliru. Saya tahu saya yang salah dengar atau bagaimana? Salah dengar. Wah, parah banget nih. Saya Bukan bilang- parah, saya salah. Kita makanya kita Salah clearkan dengar. kembali. Om Stefano, Romo kita dengar. clearkan kembali. Ada Stefano, salah engkau dengar. dengar dulu baik-baik, Salah Stefano. dengar. Kita Saya bilang clearkan kembali. pentabisan itu- Apakah pentabisan? Salah dengar berarti ini pendengarannya harus Oke, dikorek nih. Bang. pentabisan di sinagog, orang Yahudi pentabisan orang Pentabisan di itu nggak sinagog. perlu di sungai, TKP-nya saya bilang. Pentabisan Ya, sekarang- di sinagog. Kau buktikan bahwa pentabisan imam Yahudi di sinagog.
Ya pentabisan di mana-mana itu di tempat Mana nggak pernah di sungai ayatnya? TKP-nya. Engkau tahu sinagog lahir tahun berapa, Stefano? Engkau tahu sinagoga orang Yahudi lahir Bukan tahun berapa? soal tempat peribadatan kan pada saat itu konteksnya nama Pada tempat suci. ibadah kan sinagog. Saudara, Kalau sinagog itu lahir Yerusalem. ketika keruntuhan bait suci pertama tahun 580-an sebelum Masehi. Ketika bait suci hancur, maka ketika mereka dibuang ke Babilonia, maka lahirlah kultur sinagog. Karena tidak ada lagi tempat penyembahan di Yerusalem, maka terbukalah sinagog-sinagog di kampung-kampung, kecuali di Yerusalem. Yerusalem tidak ada sinagog. Karena di Nazaret, di mana saja. Baru sebentar, engkau tidak tahu sejarah, maka saya jelaskan. Jangan dulu protes karena engkau tidak tahu apapun yang di sini. Engkau hanya Saya tahu dari tadi sejarah. engkau tidak tahu sama sekali. Dari tadi Orang engkau Tiso tidak juga tahu saya sama tahu sekali. orang Tiso sejarahnya. Engkau tidak tahu sama sekali. Ingat sinagog lahir, saya mau clearkan kembali. Sinagog lahir itu setelah keruntuhan bait suci pertama oleh Nebukadnezar. Karena itu lahirlah, karena tidak ada di tempat penyembahan, maka mereka membutuhkan tempat untuk berbicara, berbicara menjelaskan tentang kitab suci. Maka lahirlah sinagog. Sinagog itu bukan tempat penyembahan. Apalagi kau bilang ditabiskan di sinagog, itu keliru besar. Karena di sana tidak ada kultus. Di sana hanya omong-omong tentang kitab suci. Itu yang kau harus mengerti. Sinagog itu lahir ketika pembuangan ke Babilonia, keruntuhan atau hancurnya bait suci pertama yang didirikan oleh Salomon. Maka lahirlah sinagog. Engkau bilang pentabisan di sinagog, dari mana itu? Maksudnya saya butuh satu ayat saja, Stefano. Kalau engkau adalah pendeta atau siapapun yang berkualitas, kau tunjukkan bahwa pentabisan orang Yahudi terjadi di sinagog. Satu ayat saja. Enggak, setiap pentabisan itu setahu saya tidak pernah ada di TKP di sungai. Nggak ada di sejarah Alkitab. Dari mulai Kejadian sampai Wahyu nggak ada. Ya Namanya maksudnya Sekarang kau kamu tunjukkan tunjukkan satu ayat bahwa ayatnya. itu di sinagog. Secara kita cari pencarian ini Google yang, aja sinagog itu kebetulan tidak Pak menjadi Romo, tempat yang sah untuk baptisan. daya Nah, tangkapnya itu aja kurang ya sinagog. kayaknya. Daya tangkapnya Bukan daya tangkapnya Maksud kurang. Saya yang itu, daya tangkapnya kurang atau bagaimana di sini? pendengarannya Saya? kurang bagaimana? Jadi ini bicara tentang sinagog kan gambaran bait suci lah yang sudah dialihkan dari Sinagog adalah gambaran bait yang suci. sudah runtuh. Jadi tempat pentabisan itu tidak pernah di Israel itu di sungai. Engkau tunjukkan satu ayat Sejarahnya bahwa nggak ada. pentabisan di sinagog. Justru Itu yang saya tunjukkan. butuh. Ya katanya kan Kau tunjukkan satu mulai ayat bahwa pentabisan pentabisan di sinagog. Saya butuh itu saja. Enggak, ini salah mengerti lagi, bukan. Oke, Poinnya saya bukan salah situ, mengerti atau yang Om tidak Romo. mengerti engkau? Salah dengar Bahwa itu pentabisan kayak menurut orang engkau Katolik. tidak terjadi di sungai, melainkan terjadi di sinagog. Maka kau tunjukkan satu ayat bahwa Sejarah Israel- pentabisan sejarah orang Israel. Aduh, susah ini Ya, orang di tidak mau sejarah Engkau tunjukkan satu ayat, Stefano. Kalau tidak saya turunkan engkau. Kau tunjukkan satu ayat bahwa pentabisan orang Israel di sinagog menurut engkau tadi. Kau buka mic dan tunjukkan ayatnya. Kau tunjukkan ayatnya. Lalu Endang ya, engkau yang ahli hukum nih, saya tidak mengerti. Dia bilang saya salah mengerti. Lebih mana dia yang ngomong? Kau jelaskan dulu Endang ke saya, mungkin saya tidak mengerti apa pernyataan. Simpelnya aja Romo, kalau emang dia memang bicara tentang sinagog itu sebagai tempat baptisan, terus kemudian penjelasannya Romo dari tadi harusnya kan ada dasar. Sedangkan dia tidak ada dasar. Terus ngapain Romo berdebat sama dia yang jelas-jelas tidak ada dasar argumentasi yang jelas. Sedangkan kita coba cari di apa yang Google. disampaikan Pak Romo nggak ada dasarnya. Kamu yang nggak Masalah- punya dasar. Coba masalah kamu logik. baca di Google deh. Stefano, kau turunkan, tidak guna saya. Turun aja rasa deh, tidak. kacau sumpah. Sudah rugilah waktu saya malas. Saudara-saudariku, tidak ada satupun pentabisan di sinagog. Kalian mau tahu di mana orang Israel mentabiskan imam-imamnya? Mentabiskan imamnya tidak perlu di sinagoga itu lahir kemudian. Ketika Musa mentabiskan dalam pengertian ini, Harun, anak-anak Harun ditabiskan, belum ada bait Belum ada bait suci. belum ada bait suci. Apakah di kitab Ulangan, apa di kitab Imamat sudah ada bait suci? Belum, Pater. Belum. Belum. Jadi ini pembodohan dalam Protestantisme, apalagi yang barusan dia datang. Dia mati-matian bahwa pentabisan tidak perlu di sungai, harus di sinagog. Tunjukkan sinagog baru lahir setelah keruntuhan bait suci pertama di tahun 580-an sebelum Masehi. Tolong dong teman-teman, jangan dibodohkan oleh yang Stefano seperti ini. Baru bilang saya tidak mengerti lagi. Asbun, Pater. Itu orang itu asbun aja, Pater. Kalau pendeta seperti ini, Iya. kalau pendeta seperti ini rusak lagi roti Kristen. kebeng ya, makan roti kebeng gitu aja dia. Stefano, yang penting kau dengar, tidak apa. Sekarang kita tadi masuk lagi, bagaimana Paulus membatalkan pembaptisan Yohanes. Saya mau makan siang teman-teman, minta maaf lagi 3 menit. Friska bantu dulu. Yohanes, kisah 19 ayat 1 mulai. Atau Frater. Kisah 19 ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Lanjut. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?"
Tahan Akan dulu. tetapi, Tahan dulu. Pembaptisan itu untuk menerima Roh Kudus. Karena tadi dalam Matius 3 ayat ke-11, aku membaptis kamu dengan air untuk pertobatan, tetapi dia yang akan datang lebih besar dari saya dan saya tidak layak untuk membuka kasutnya. Dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Makanya Paulus tanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Lanjut. akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ingat, baptisan Yohanes bukan baptisan Tritunggal. Tritunggal. Karena pembaptisan Tritunggal nanti mandat pembaptisan oleh Yesus dalam Matius 28 ayat 19. Baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lanjut sedikit, apa yang dilakukan oleh Paulus? Membaptis orang atau tidak? Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Tahan dulu, pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan orang untuk pertobatan. Karena itu orang mengaku dosa baru dibaptis. Karena Yohanes adalah anak Imam Levi. Karena itu orang Yahudi pergi mengaku dosa kepada seorang imam yang dibuat oleh Yohanes anak Imam Levi. Maka dia juga, kalau Yesus mulai waktu pembaptisan, Yesus berumur 30 tahun, maka Yohanes berumur 30 tahun tambah 6 bulan. Ini penting sekali, karena itu syarat untuk pembaptisan seorang Imam Levi adalah 30 tahun ke atas. Oke, lanjut sedikit dulu. Paulus menghapuskan pembaptisan Yohanes atau tidak? Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Lalu? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dalam mandatnya Yesus Kristus, dalam perintahnya Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang, tadi dia bilang saya gagal logika, tidak mengerti yang dia maksudkan. Dia tadi bilang, pembaptisan tidak perlu di tempat lain. Harus di mana tadi, Endang? Dia bilang. Di sinagoga. Di mana? Di sinagoga. Ternyata gagal. Sinagoga bukan tempat untuk penyembahan, melainkan untuk baca-baca kitab suci. Itu yang otaknya ada di mana, saya tidak tahu. Saya tidak mengerti otaknya ada di mana. Karena itu, Paulus membaptis kembali orang-orang yang sudah dibaptis oleh Yohanes. Karena mereka belum terima Roh Kudus, baptisan Yohanes. Ini yang harus dipahami. Tadi dia juga type, baptis artinya menyelam, tetapi ditenggelamkan dalam apa? Kolose 2 ayat 11-12. Ditenggelamkan dalam kematiannya Kristus. Pembaptisan adalah ditenggelamkan dalam kematian Kristus supaya dibangkitkan, bukan ditenggelamkan dalam air. Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Artinya pembaptisan adalah ditenggelamkan dalam kematian. Endang, kematiannya siapa? Joe, Nazar, Kamen, Abang. Ditenggelamkan dalam kematiannya siapa? Dibaptiso. Tenggelamkan dalam kematiannya siapa? Yesus. Supaya kamu dibangkitkan bersama dengan Dia. Karena itu pembaptisan bukan ditenggelamkan dalam air, melainkan ditenggelamkan dalam kematiannya siapa? Kristus. Baca ayat 12 untuk si Stefano dan karismatik yang tidak mengerti itu. Hati-hati dengan pendeta-pendeta yang hanya urus uang, hanya curi uang dari umatnya, jemaatnya. Baca ayat 12-nya. Ditenggelamkan dalam apa? Ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Baca kembali, mereka tidak dengar ayat itu. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Artinya pembaptisan kita adalah ditenggelamkan dalam apa? Untuk apa? Ditenggelamkan dalam kematiannya siapa? Yesus, Romo. Supaya kita dibangkitkan bersama dengan Yesus. Dengan Yesus. Itu makna dari menenggelamkan. Ingat pendeta bukan dalam air, dalam kematian Yesus. Yang jawab adalah pendeta di sini kalau itu. Oke, saya makan siang dulu.
kalian tidur supaya besok ini. Tolong dong, tidak ada protestan yang lebih pintar lagi kah yang naiknya levelnya Stefanus tadi. Stefano. Pakai lagi nama martir pertama lagi. Jadi soal juga nanti. Memang Romo nggak perlu jawab Romo karena tidak perlu ilmu tidak ada, ngapain Romo berargumen dengan orang yang nggak punya dasar. Kita kan hanya tanya, minta tunjukkan satu ayat saja. Tidak perlu banyak, satu ayat saja bahwa dalam pengalaman orang Yahudi bahwa pembaptisan itu di sinagoga atau pembaptisan di sinagoga. Tidak bisa membaptis sinagoga karena apa? Karena pembaptisan baru dimulai oleh Yohanes Pembaptis. Tolong yang naik nih, kayak pamit cari pendeta yang lebih pintar sini. Kalau dapat yang pendeta seperti tadi yang gagal logika semuanya bingung juga. Tunjukkan satu ayat menurut kau buat apa lagi? Kita bisa butuh ayat kitab suci bukan menurut saya. Saya di Kolombia mau makan siang. Oke, maaf ya teman-teman, Joy dan Nasar, minta maaf. Saya harus makan siang. Kalian besok ada Minggu Palem. Oke, sampai jumpa. Ya, terima kasih banget. Terima kasih. Ya, Amin. ya, minta maaf. Terima kasih Friska, Frater, Abang, Endang, Joy, Nasar sudah di atas, minta maaf. Dan semua yang ada di sini. Selamat makan. Tolong nggak? Tidak ada lagi perpesan yang lebih pintar kan? Makasih Romo. Ya, tidak ada lagi Setahu perpesan saya yang Romo, lebih pintar. setahu saya nggak ada. Setahu Ya, saya sudah nggak ada kali. Romo. Ya. Macam yang naik tadi macam Stefano biar sudah. Tuan, biar kopi tidur suka begitu. Ada Yuk. pintar bohong.